mengimami. Imam tidak berniat untuk mengimami. Tsumma jaa qaumun, kemudian datang orang banyak, datang jamaah. Fa'ammahum, maka dia itu si imam mengimami mereka, mengimami itu si kaum. Haddatsana Musaddadu, telah bercerita pada qala Musaddad. Qala, dia berkata, haddatsana Ismail, telah bercerita pada qala Ismail bin Ibrahim, anak daripada Ibrahim, an Ayyub daripada Ayyub, an Abdullah bin Sa'id daripada Abdullah bin Sa'id bin Jubair daripada Jubair, an Nabi daripada bapaknya, an Ibnu Abbas daripada Abdullah bin Abbas qala, bittu inda khalati, saya bermalam di tempat bibi saya, Faqama Nabi SAW yusalli minal laili, maka bangunlah Nabi SAW melakukan salat malam, Faqumtu usalli ma'ahu, maka saya pun berdiri melakukan salat bersamanya. Faqumtu an yasarihi, maka aku berdiri di samping kirinya. Faqada bi ra'si, lalu dia memegang kepala saya. Fa'aqamani an yaminihi, maka dia mendirikan saya di samping kanannya. Maka pertama sejadi inti dalam bab ini adalah sopo dengan solat dia berniat jadi imam. Oleh itu imam dia berniat jadi imam, karena memang dia jadi imam adalah sedang datang dengan pada waktu solat. Jadi sebenarnya adalah dengan solat dia dua berniat jadi imam, karena lebih-lebih ia solat sunat. Rasulullah salat sunat, salat lain. Tiba-tiba datang para jamaah, siaran kaumnya yang lebih daripada 10. Kemudian ia dalam keadaan sholat, maka setelah datang kaumnya berarti ia sendiri ya tahu bahwa para jamaah ini datang di Madinah, langsung pada bersaf melakukan sholat. Jelas tahu si imamnya adalah Rasulullah salat lain. Karena apa? Karena sebelumnya salat subuh salat isya, maka Rasulullah SAW pun jadi imam daripada jam asli itu. Nah, dan salah satu daripada jamaah adalah anak Isa daripada anak semeton daripada salah satu persembunyian Rasulullah SAW dari Maimunah. Kemudian dia tahu nganjang di samping kiri Rasulullah SAW dalam keadaan sholat. Rasulullah demak otak daripada Sa'id atau Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas bisa daripada Rasulullah SAW sendiri. Lemak otak nanti dipindah di samping kanan. Maka Rasulullah isi lemak otaknya pindah di samping kanan. Dia batal sholatnya, dia tidak sholat. Walaupun dalam sini adalah gerakan Rasulullah demak otak. Kemudian Abdullah pun dalam keadaan sholat berpindah ke samping kanan Rasulullah, si sebelumnya ke samping kiri. Nah, apabila coba bandingkan yang dikatakan ibarat bahwa salah sopok daripada si membatalkan sholat adalah apabila terjadi gerakan perlu kali dengan anggota belik berturut-turut. Jadi gerakan dengan anggota belik termasuk 5. Terus ini Abdullah bin Abbas bergerak masih berpindah ia dengan kiri di kanan. Dalam gerakan ini menurut ibaratnya perlu kali bergerak
berturut-turut dengan anggota belik, akhirnya batal sholat. Nah kemudian boleh jadi Abdullah bin Abbas bergerak dan berpindah dengan kiri kipak kanan atas dasar pegangan dengan Rasulullah SAW. Dia berturut-turut, berturut-turut. Lalu ia berselang-seling. Arti berselang-seling adalah dia bergerak sedikit selangkah dor. Dia bergerak selangkah dor. Sampai telu langkah itu adalah telu kali gerakan dengan spasi. Nah inilah ia misalnya arak sopo jamaah. Apa ada sopo jamaah lah ni? Sopo jamaah ni sopo salat berjamaah. Dengan ni memang pada bersab lah. Pada bersab ni sampai bersab kebetulan jamaah ni desab 2 atau sab ketelu. Sementara itu mungkin sab keempat atau kelima. Kemudian sebagian daripada jamaah ni dia muparakah. Kumbena dia muparakah. Karena ia boleh jadi bisnes kena lengkap. Dia lebih sila tahap. Karena apa? Wah, buat masa parkir lek sopos tamplah. Karena apabila dia melewati masa parkir rombok biaya. Biaya parkir, pelajaran pesawat. Pesawat yang kena diranganti penumpang. Karena sekian detik telat dengan waktu ketentuan parkir sekian juta harus bayar. Assalamualaikum. Sekian juta harus bayar. Nah ini kadang-kadang jadi itu ada pikiran apabila kita terlambat dalam calling sampai 4 kali 5 kali dan dia datang, maka penumpang pun ketinggalan. Kemudian angus tiketnya. Sekit 2 tiket angus. Jadi masalah apabila kemudian kerja tambahan biaya daripada parkir pesawat, parkir kapal senuan 2 masih di laut, parkir bis-bis beli istampla. Karena ia memang membutuhkan biaya tambahan. Makanya dengan korbanan lah penumpang buat dulu. Kalau memang terlambat silakan. Angus lah ya. Nah mungkin dengan alasan semacam itu, maka jamaah terus meninggalkan jamaah karena muparakah, masing-masing bermuparakah. Lalu jamaah sibah sabli mudi kan harus wajib bahkan hukum untuk mengisi sab-sab kosongnya padahal dalam keadaan sholat. Maka untuk sampai di sab-sab si duluan harus melangkah sampai kadang-kadang 4 langkah 5 langkah. Silakan melangkah 4 langkah 5 langkah. Lalu setiap langkah harus kemudian spasi. Harusnya andok jurus semedak terus berlanjutan. Lalu terus langsung marah isi biasa dilakukan isi dengan sila samping kan. Ya biasa dia lebih akan sambil boleh bawa apa dia lepas. Karena ya apa ya amal selalu kali sampingan tahun ini kebebasan. Lalu itu yang karena ajaran wah secara musalsal dari Rasulullah bahkan sekarang mina Imam Syafi'i. Jadi terus musalsal sangat sampai di Pak Ita bergerak 10 kali berturut-turut dalam anggota belik, maka membatalkan akan sholat kecuali waktu syiddatul khawf. Syiddatul khawf misalnya kita sembahyang di tengah koko, kalau lain-lain kali linting kue batu belik-belik banyak dengan si salat dan gerak mandi karena airnya bening, airnya nyering selak-selak batu, sholat lali batu. Tiba-tiba dengan sila bongkot murah, belabur, batu kan giliran dulu kan koko linting lain. Belabur, lama datang belabur dia nak bangun tulungan. Nah akhirnya jadi sedang salat silahkan berani menyelamatkan diri pas sedih. Nah termasuk syiddatul khawf. Kemudian sekarang juga masih apabila nara penjahat baik untuk mengganggu barang-barang si jautan ataupun mengganggu fisiknya untuk menyelamatkan barang atau menyelamatkan diri, maka terpaksa dengan menggunakan gerakan dengan anggota belik baik imam maupun naik berturut-turut lebih daripada 3 kali tidak terbatal karena darurat. Darurat. Kemudian si kedua marak sabruno bahwa Rasulullah SAW ia berniat sembahyang misalnya karena sembahyang lain sembahyang sunat. Lalu dia mana datang para sahabat salainan
termasuk Abdullah bin Abbas berunut, langsung ia melakukan salat di budi Rasulullah SAW. Maka padahal dia dua berniat untuk jadi imam, lalu karena ilue jamaah langsung berjamaah. Nah inilah ya dasar daripada ulama-ulama Syafi'iyah untuk membenarkan salat berjamaah, artinya salat sunat berjamaah, baik sunat duha, sunat isyraq, sunat tasbih, sunat istikhara, sunat hajat. Berbeda mau salat sunat witir, misalnya sunat witir dan bulan Ramadan, apakah ganggu terlaksana secara berjamaah? Apabila kembali terhadap perilaku Rasulullah SAW bisa salat lain ini, jelas pertama memang dia sembahyang di bulan Ramadan, walaupun di dalam sarah Arab terangkan bahwa salat di bulan Ramadan, salat lain. Nah, jadi di luar bulan Ramadan pun maka salat sunat terlaksana secara berjamaah, pada berjamaah. Misalnya kalau memiliki hajat bersama untuk suatu isi pada, misalnya di pondok ngajak para santri untuk salat sunat hajat, salat sunat tasbih, hajat kesamaan hajat untuk mendapatkan sesuatu isi sangat kebutuhan di pondok. Apakah ia bangunan, apakah ia perluasan lokasi, ada tajak para santri untuk melakukan salat sunat hajat, silahkan. Lain waktu terpindah ke Lombok Barat di Pak Gilimenan, Pak Muji jadi lain, Pak Muji jadi bupati. Ia tak melaksanakan salat sunat hajat sekaligus sujud syukur. Salat sunat hajat dulu terus sujud syukur, hampir puluhan ribu daripada jamaah melaksanakan salat sunat hajat. Jadi kan salat sunat hajatnya sebenarnya terikat waktu, dia dari malam doang. Kenjelun pun kanggu. Bombe lamun setelah salat asar. Sementara hajat ini jiwa arah duluan, walaupun perolehannya kemudian. Hajat ini kalau arah duluan, sandi teman supaya mau arah hajat ini, maka berarti termasuk sebabnya mutakati. Walaupun lewat tahrim, kanggu untuk melaksanakan salat sunat hajat. Karena apa sini kanggu itu apabila sebabnya mutaakhir. Si sebab mutaakhir maksudnya ini, mara misal terlalu di Mekah, arah ihram untuk haji maupun umrah. Maka lewat konteks ihram, arah teparamin, salat sunat qabliyah ihram. Salat sunat qabliyah ihram. Apabila terdatang le Mekah atau le datang tembik mikotnu le waktu tahrim, maka dia terganggu melaksanakan sunat qabliyah ihram karena sebabnya mutaakhir, ihramnya kemudian daripada salat. Lamuno salat apa tinggal? Salat ba'da wudu atau salat tahiyatul masjid. Setelah salat tahiyatul masjid atau ba'da wudu, maka langsung mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bil hajj. Ini berarti kemudian ihram itu sedepanan adalah awal daripada mulai kena daripada mahzuratul ihram. Ini pakaian kalau pakaian adalah merupakan pakaian ihram sebagai salah sokok daripada syarat untuk dikanggo pakaian berjahit. Walaupun pakaian ihram sejam 2 jam sebelum berniat ihram tetap sudut pandang saat ihram kemudian mulai kamu dalam mazuratul ihram adalah setelah berniat. Jadi berniat ihramnya kan kemudian daripada sholat. Nah ini termasuk sebabnya mutaakhir, dia terganggu melaksanakan salat sunat isi sebabnya mutaakhir apabila waktu tahrim. Waktu tahrim 05 jarak subuh sampai menjelang terbenam matahari. Kemudian si kedua saat proses terbit matahari. Kemudian si ketelu dari mutang. Dari mutang ni waktu dulu di otaknya.
Kemudian setelah si keempat dan kelima setelah salat asar. Setelah salat asar sampai kepada akan menjelang teluk jeluh. Kemudian si kelima adalah di saat prosesnya teluk jeluh. Jadi ditekanggu melaksanakan salat sunat sebabnya mutakhir. Adapun hajab, salat sunat hajab, karena tersebut hajabnya duluan daripada salat, maka berarti ia termasuk salat sunat isi sebabnya mutakadim. Berarti dekat tegawe yang dari waktu tahrim ia tetap kanggu karena dengan alasan sebelum. Maka salat hajat bahkan arak coba dengan ya dia girang muatin gulung batur memperoleh kesembuhan, selalu pilih salat hajat adalah setelah asar sore Jumat. Karena ia bahasa Rasulullah SAW, man arada yustajaba lahu da'watu fal yad'u fal yuratib saat al-ijabah bainal asri wal maghribi yaumul Jumat. Saya milik gelap kekabulan pelunasan di Allah Subhanahu wa taala, maka silakan intip sopot waktu Lailatul Jumat jarak antara asar dan maghrib. Apabila terberdoa doang tepat waktu ijabah, maka tentu akan Allah mengabulkan permintaan, baik secara langsung kemeng ataupun cuma setelah 2 tahun, atau terhindar daripada bala dan bencana, atau semakin bermanfaat hidup untuk selalu melakukan kebagusan, atau temeng sama sekali apapun bentuk di dunia lagu jumal akhirat atau temeng. Sehingga dalam temeng di akhirat tono tak akan menyesal kali dia ni gamana bela kulai Allah Taala di dunia adik dekat doang pun temeng selapun situ nas. Jadi janji Allah yang mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka yang mutlak pasti terima. Cuma pada sebelum keterima ini kan belum tentu temeng langsung konten. Temeng tertunda marantan Nabi Ibrahim lunas antek dia kebangkitan sopon Nabi Rasul yang bangsa Arab dari kalangan mereka sendiri. 3.000 tahun jarak nanti kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Nanti tahunnya terwujud kemilik Nabi Ibrahim. Dan jelas di waktu nasi berdoa, ya waktu kabulan lagu iman saat ketemu. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memilih waktu yang tepat untuk memberikan kepada hambanya apapun si tunasi. Nah ya sebabnya maka doa tetap ikhtiar penentu. Pada yang doa no apa sih andeng hanya Allah sih nentuang. Ada Allah sih nentuang sebeng di lagu tetap diterima insyaallah taala. Nah, kemudian isi ketelu bahwa apabila mesak-mesak jadi makmum memang harus berdiri kanca imam. Kemudian sekedik lah tepat posisinya sehingga antara maratan keterangan sewaliwat antara sembahyang jamaahnya terima pada 27 derajatnya adalah diterima tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan cara lamun berjamaah kanca dua sekali imam sekali makmum, kita jadi makmum harus kemudian pertengahan sedikit posisinya daripada imam, gerakan harus di luar imam, segala macam harus menurut imam. Nanti sih mendapatkan pada 27 derajat marat dan 25 salat mesa-mesa. Kemudian arah dengan isi sah solat lagu dia mau pada jamaah ialah si selalu serembakkan imam nganjeng para berdiri dengan kemudian orang berat serembak marah imam dengan juga di kemudian maka sah solatnya lagu pada jamaah dia mau. Kemudian si kedua adalah dengan sini mau pada jamaah salat ataupun sah ialah apabila posisi nganjeng tujuan atau posisi nganjeng daripada imam. Kemudian gerakan-gerakan dalam rukun kaulipun selalu ia menjulu imam. Makmum pada ia menjulu imam. Maka pahala dia mau salat pun batal. Batal salat.
Nah inilah kandungan daripada hadis pertama. Babu idza tawwala al-imamu wa kana lirrajuli hajatun fa kharaja fa shalla. Babu idza tawwala al-imamu. Ini satu bab pada membicarakan apabila memperpanjang oleh imam surat panjang wa kana lirrajuli hajatun, padahal ada bagi laki-laki atau bagi salah seorang daripada jamaah itu ada hajat. Ada hajat. Hajat ini adalah termasuk ya muannas lafzi. Muannas lafzi sebagai isim daripada kana semua akhar. Kemudian nanti mutabakah karena memang terpisah. Salah satu daripada sebab nanti kanggo mutabakah antara isim tipal fi'il, kanggo ni mutabakah antara fa'il tipal fi'il, kanggo ni mutabakah antara mubtada dan khabar dalam kalimat muannas wa azakarnya. Salah satu sebabnya apabila ada pemisah, maksudnya itu terpisah dengan arah isim apa khabar muqaddam daripada kalimat kana, karena jadi hajatnya menjadi isim semua muakhar. Kemudian ya kalau itu dia mutabakah, apabila mutabakah berhenti tangguh maka lebih bagus. Misalnya wa kana lirrajuli hajatun, ay wa kanat hajatul lirrajuli. Kemudian kemudian betul itu kalau hajatul sendiri adalah merupakan nakirah. Nakirah ini kanggo jadi isim langsung daripada kana, kecuali apabila ada musawwid. Musawwid itu artinya singangguan. Musawwid itu lebih dari sebelum musawwid. Dari sebelum musawwid. Salah satu adalah takadumul khabar alal mubtada atau takadumul khabar alal ismi kana wa akhawatiha. Marantan ini kalimat hajatun jadi ismu kana muakhar. Ismu kana muakhar. Kemudian rajulun jar majrur muta'alliqan bi mazhub takdiruhu kainun kainan khabar kana muqaddam. Ini salah satu musawwid. Maka yang termasuk ya masuk kok khabar isimnya dia muannas, sedangkan fi'ilnya dia muannas. Fakharaja maka keluarlah. Fasalla maka dia sholat sendirian. Artinya sopok dengan melaksanakan salat jamaah dia jadi makmum. Kemudian imamnya belu sini membaca surat Al-Baqarah, bacaan yang pendek satu penutup. Dan Baqarah kan 7 juz ya. Lujus. Subuhlah mubarakah lah ya. Anda sholat lah misal. Haddatsana Muslimun telah bercerita kepada oleh Muslim. Qala haddatsana Syu'bah telah bercerita kepada Allah Syu'bah an Amrin daripada Amrin, an Jabirin daripada Jabir bin Abdullah daripada Abdullah. Anna Mu'adz bin Jabal bahwasanya Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'u, kemudian dia pulang Mu'adz bin Jabal ke kampung halamannya. Faya ummu qaumahu, maka langsung dia jadi imam kepada kaumnya. Artinya dengan perut mulik, lalu di pak kampungnya memiliki suatu semangat tinggi, hamasasi sangat keras, menyala-nyala. Maka kemungkinan arah niatnya untuk apa? Merubah perilaku daripada masyarakat. Karena menurut dia misal selama ini kita akan sembahyang jamaah ini ternyata di depan pas menurut Rasulullah. Akhirnya apa? Ya Allah ulik angkat di Jabal, ya ulik kampung, antik jadi imam, pelus baca surat Al-Baqarah di paling surat Yasin. Surat Baqarah pertama, Yasin rakaat kedua. Araklah sopo sahabat. Iwatoa kamu lebih nanti pira dia boleh tutup surat Baqarah si baca si imam. Dia mantau caranya, dia muparakan dia mantau caranya. Nah, dia langsung ya suruh tanpa niat muparakan dan sembahyang misa-misa. Dia lanjutan keadaannya sejadi makmum dengan sopo imam si unono. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa haddatsani Muhammad bin Yasar, telah bercerita padaku oleh Muhammad bin Yasar, qala haddatsana Gundaru
telah bercerita pada Gundar qala haddatsana Syu'bah telah bercerita pada Syu'bah an Amrin daripada Amrin qala dia berkata haddatsana Syu'batu an Amrin qala sami'tu Jabir bin Abdullah. Dia berkata, aku mendengarkan Jabir bin Abdullah. Qala dia berkata, kana Mu'adz bin Jabal yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yarji'u, kemudian dia pulang. Faya ummu qaumahu, lalu dia menjadi imam bagi kaumnya. Shallal isya'a, maka dia pun salat isya. Faqara Al-Baqarah, surat Baqarah baca. Fansara parajul, maka berpalinglah seorang laki-laki. Fakana Mu'azu, maka adalah si Mu'az itu tanawala minhu, dia melanjutkan, terus dilanjutkan, dia dapatkan artinya sampai menjelang selesai surat Al-Baqarah. Pabalagan Nabi SAW, maka sampailah kepada Nabi SAW kisah itu Jakarta. Faqala, maka dia berkata, fattanun, fattanun, fattanun. Kalimat fattanun merupakan salah satu daripada sayyidat tabdil bertimbangan fa'alun. Bau yana dan fattanun bertimbangan fa'alun. Mara misal ya jadi termasuk salah satu sayyidat daripada isim fa'il atau sifat musyabahah. Lagu itu sayyidatnya mubalaghah. Sifat mubalaghah. Fattanun, fattanun, fa'alun. Dan fa'alun mayuri. Memfitnah anta Mu'az, termasuk dengan memfitnah anta Mu'az, termasuk dengan fitnah anta Mu'az. Kumbena tentang fitnah, terukari Rasulullah, lon paranas si jamaah aku ngajaran dengan internet. Kali fitnah jadi timbul suuzon lon jamaah deh aku, lamun suuzon jamaah aku, dia benar lagu jamaah aku berdosa seperti dengan suuzon marah aku ngajar ente tentang bilu-bilu si baca surat bilu-bilu baca untuk sembahyang Isya. Bila perlu Al-Baqarah maratan sebelum. Pasara para julu, pakana Mu'azu tanawala minhu pabalaga Nabi SAW pakala fattanun, fattanun, fattanun. Salata malorin, yaitu 3 kali dia murad fattanun, fattanun, fattanun. Au qala fatinan anta ya Mu'az, fatinan anta ya Mu'az, fatinan anta ya Mu'az. Fatinan. Jadi fatinan maupun fatanannya sebenarnya adalah masdar jadi maf'ul mutlak. Namun fatanan, fatanan atau fatinan, fatinan. Maf'ul mutlak li bayani nau'i al-amil atau li tauhidil amil. Karena fungsi daripada maf'ul mutlak itu li bayani nau'il amil, si kedua li bayani adadil amil, kemudian si telu adalah libayani tauhidil amil, untuk menyatakan penguatan daripada amil. Misal darabtu Zaidan darbakal bin, saya memukul si Zaid bagikan memukul seekor anjing, bagikan memukul seekor anjing. Ini nau'il amil. Kemudian arah bayanu di adil amil. Misalnya darabtu Zaidan darban wahidan, saya memukul Zaid 1 kali pukulan. Ini mukul mutlak untuk bayani nau'il amil. Kemudian bayanu mutlak dibayani adadil amil. Kemudian untuk taukid amil, karena memang maf'ul mutlak ora lafzi arab mana, lamun memang lapasnya lapas daripada PL terulangi dalam masdar sifat jadi maf'ul mutlak no. Misalnya jalastu julusan, darabtu darban, yang termasuk maf'ul mutlak lafzi. Adapun lamun maf'ul mutlak manawi jadi mutaralipat gunayanya. Misalnya jalastu alal maq'adi qu'udan, saya duduk di atas tempat duduk itu sebagaimana kedudukan. Jadi jalas itu pada keadaan atau ka'ad, maka termasuknya maf'ul mutlak maknawi.
Nah dia bilang fatinan. Wa amarahu bisurataini, maka Rasulullah menyuruh dia untuk membaca 2 surat. Berarti pertama surat ini, rekan kedua surat ini. Min awsatil, mufassali daripada yang sederhana daripada surat-surat mufassal. Surat mufassal kebanyakan surat Makkiyah, surat mufassal. Misalnya Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zatal hab, umratuhu hamalatul hatab. Nah ini terus mufassal. Bersajak ia dengan baknya lamun dalam ilmu arut, apabila ada baris mati rawi, keparan rawi pada rawi muqayyad. Lamun berharakat huruf rawi, maka ia termasuk rawi mutlak. Rawi mutlak. Jadi ada muqayyad, ada mutlak. Adapun lamun sajak di dalam Al-Quran adalah sajak untuk membunyikan kesamaan antara ayat pertama kepada ayat kemudian. Ya, jadi fasilah ibaratnya, mata-mata untuk fasilah. Jadi wa amarahu bisuratain, maka dia pun Rasulullah maksudnya menyuruh akan Muaz itu untuk membaca 2 surat. 2 surat harus membaca Muaz bin Jabal. Lewat si mimpin salat isya adenan sampai jadi 4 tahun. Surat apa? 9 suratain adalah si pertengahan, fasilah si pertengahan adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian kedua hal atak hadil ghasyiyah. Karena Rasulullah enggak ada sih berkisar lamun mungkin jamaah. Lamun jero Jumat, pokoknya lamun surat Jumat berpasangan kata surat Al-Munafiqun. Lamun surat Al-A'la berpasangan kata surat Al-Ghasyiyah. Lamun di maghrib ya nak. Rakaat pertama kuliah kafir, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Adapun di salat isya pada malam Jumat, rakaat pertama sabis, rakaat kedua hal atat hadithul ghasyiyah. Ia cara aliran sampai keparang empatan. Jadi si dia terlalu belok, dia terlalu kunti surat si harus dibaca. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala, babu takhfifil imami fil qiyam. Ini satu bab pada membicarakan meringankan imam itu dalam berdirinya, wa itmamir ruku'i, dan menyempurnakan ruku', was sujud dan sujud. Nah kemudian kumbe nanti ringanan berdiri, tidak ngolek lalu maksudnya berdiri, dan ngolek lalu karena terlalu belo surat sini baca. Surat kita baca karena banyak menghafal Al-Quran, maka ya memang namun terbaik gambarannya antara penghafal hadis timpal penghafal Al-Quran. Penghafal hadis ada biasa surat putih-putih baca, penghafal hadis jadi imam. Namun penghafal Al-Quran ya belu-belu, kecuali namun memang terbatas, misalnya mulai selalu center khutbah dari kagum lebih daripada 20 menit. Lalu lebih daripada 20 menit, dewan dokter atau ke ibu dia gila tu. Lalu kira-kira mendekati 20 menit merah, mata merah. Jadi mas jangan masih imam beri yang batas. Dakak dia para habis menghafal Al-Quran, jadi imam tetap terbatas, tergantung daripada belu kontek surat si bacanya. Dinala sampai belu lalu suratnya. Paling hanya 5 ayat. Paling lamun ayat-ayat belu 5 ayat maratan sab'ul matani. Artinya sab'ul tiwal no sampai kepada surat Taubah. Nah ini adalah tentu basic penting-penting sesuai kerja momen Arab ayat si bacaan, surat si bacaan. Kemudian wa itmamir ruku, ndek dengan italatir ruku. Jadi takhfifun fil qiyam, ndek dengan italatir ruku lagu itmamir ruku, wa sujud, menyempurnakan ruku dan sujud. Mungkin para ruku dan sujud si sempurna. Ya ruku sujud si sempurna pertama, kejengku harus lurus.
ini tentu maksud bagi si normal. Rangkong lurus, kemudian siku lurus, kemudian lengan pantat sampai otak keretet, sehingga membentuk segitiga. Dan segitiga ini mengisyaratkan iman, Islam, dan ihsan. Naik singandeng lurus tegak iman. Kemudian iman si ngeragam kejeku ini adalah Islam. Sedangkan ruku isi pas lengan budi sampai otak keretet itu adalah ihsan, gambaran daripada ihsan. Nah itu itulah gambaran itmam, gambaran daripada itmam. Kemudian si kedua itmam ini adalah terukur dengan waktu. Paling tidak antara membaca subhanallah al-azim wa bihamdi subhanallah al-azim wa bihamdi subhanallah al-azim wa bihamdi 3 kali. Nah, waktu bila perlu waktu ruku terakhir di luar ruku. Kemudian ante nara mungkin jam masih datang, kemudian ante mau biru ruku di rakaat terakhir. Karena bagian daripada jamaah kan dia tahu bahwa dirinya parang jadi makmum atau makmum masbuk. Lamun duduk antara sujud atau duduk ayat kadang-kadang dia tahu entar masih tunggu selesai sembahyang imamnya. Nah itu bangunlah jamaah baru, silakan bangun jamaah baru, karena cuma arah pendapat bahwa dindik narak 2 jamaah di suatu masjid dalam satu waktu. Miral istiqlal umpama, istiqlal. Jadi lamun tegen memang karena ini lamun dengan isi kasar dia kanggu sebenarnya berjamaah terhadap dengan si tamam. Karena bagaimanapun harus mufarakah. Di saat imam gentai di parakat ketelu, sementara ya sebagai si kasar ini harus salah. Lamun si tamam jangan kanggo dan mengikut terhadap si kasar. Segala kasar dia mengambil 2 rakaat kan salam. Maka tinggal si tamam nu lanjutan kita rakaat si ketelu. Karena boleh jadi si kasar ini kasar jama. Rakaat pertama umpama zuhur jama takdim. Kemudian rakaat si kedua asar jama takdim, atau sebaliknya jama takhir. Lamun jama takhir nu kanggo bembe tepejuluk kanggo. Apakah salat kemudian tepejuluk karena ia nyetiak waktu. Salat sejiluan ini nyudu. Atau salat sejiluan itu tepejuluk perlu menyusul salat kemudian karena apa? Karena untuk mengiringi sehingga yang waktunya jujur. Nah, lamun si tamam, imamnya tamam, kemudian makmumnya ia kasar, inilah isi membutuhkan muparakah. Karena lamun muparakah, membedanya. Ini tunggu terlalu tunggu bareng-bareng salam pada imam bareng. Itu hampir 2 rakaat kan harus dari nano tak muskilnya dalam segala ini. Ini artinya dende lamun sembahyang kasar no berjamaah dengan si tamam. Sebaliknya lamun si tamam silahkan berjamaah dengan si kasar. Dengan salam si kasar no, maka langsung ya naik coba kasih ketelu. Anulah ya, ketentuan. Kemudian qala haddatsana Ismail bertiga pada kaum haddatsana Ahmad bin Yunusnya. Telah kita pada oleh Ahmad bin Yunus haddatsana Zuhair dan berita pada Zuhair qala haddatsana Ismail telah berita pada Ismail qala sami'tu fina saya mendengarkan pada kita Kaisar ya. Sami'tu Kaisar dengan qala dia berkata akhbarani Abu Mas'ud lah bercerita pada oleh Abu Mas'ud. Dia Ibnu Mas'ud ni, tapi Abu Mas'ud berarti papu daripada Ibnu Mas'ud. Jadi Abu Mas'ud ni beliau anak Haran Mas'ud. Kemudian Mas'ud sendiri beliau anak Abdullah bin Mas'ud.
Anna rajulan qala, bahwasanya seorang berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni la ta'akhkharu, sesungguhnya ini saya terlambat an salatil ghada, daripada sembahyang pagi, min ajli fulan, karena semata-mata si anu, mimma yutilu bina, karena gara-gara si anu ini sangat memperpanjang dengan kami. Fama ra'aitu Rasulullah SAW fi mau'izatin, maka saya tidak melihat Rasulullah SAW pada soal peringatan asyaddu gadaban minhu, yang lebih keras gadaban, menjihad, kemarahan daripadanya. Karena kalimat gadaban termasuk tamyizul muhawwalun anil fa'il. Asalnya asyadda gadabu, jadi tamyiz muhawwalun anil fa'il. Pada marak wasta'alat ra'su syaiban, wasta'alat ra'su syaiban, asalnya wasta'alat syaibur ra'si. Jadi pada tamyiz muhawwalun anil fa'il. Karena tamyiz itu kan muhawwalun anil maf'ul, muhawwalun anil fa'il. Kemudian berkata Rasulullah yang marah itu, inna minkum mumfirin wa inna minkum munaffirin, maka semuanya di antara kalian ada orang-orang yang menjadi penyebab pelarian. Sesungguhnya di antara kalian ada yang menyebab orang-orang pada lari. Fa'ayyukum, maka siapa saja di antara kalian, ma shalla bin nasi falyujawwiz, siapa saja di antara kalian, mana maksudnya, siapa saja di antara kalian sholat dengan orang banyak, maka hendaklah dia itu falyujawwiz, artinya meluruskan pada dasar jawis ini. Kemudian arti jawis adalah dia juga ngerai, cara bahasa dia itu ngerai, hendaklah dia ngerai, memaklumi. Fa inna fihim ad-dha'ifa, maka sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang lemah, wal kabira, dan orang-orang tua, wazal hajat, dan orang-orang yang ingin yang mempunyai hajat, adalah yang kena. Jadi makmum dulu yang kena marangkan Umar bin Khattab nyuruh imam antena ngeleng mudi sambilnya meluruskan saf, antara sisir lah keadaan imam-imamnya yang rubi arah dia sedang toa atau ibadah doang selapun istirak doang selapun, kemudian atau sebaliknya arah dengan toa. Kan biasa kampung-kampung 5 bis orang si jadi imam tu. Pertama si bongkok-bongkok, kemudian si kedua berbalu-balu, si kedua lah si bangkrut-bangkrut, dia sedang berjamaah. Kemudian si keempat adalah isi pertama si keempat adalah isi batok-batok, dengan batok-batok. Kemudian si kelima adalah berbeak-beak. Lalu kadang-kadang isi normal, kadang-kadang jarang. Kobe di parani itu lihat mati, kalau ada perani, jangan lihat batok kan juga doa mati. Isi bongkok-bongkok mereka tua-tua, si baru-baru ini ada yang malah gelap mau berani mana, sebiak-biak karena ini wakil di mana nih, yang 5 B. Nah ya dengan lo, jadi ada negara ini, lalap mula memang ada kontewan. Di Madinah coba salat Jumat rakaat pertama Jumat tu wal asri baca, rakaat kedua ingat kaya Kautsar. Di Madinah biasa gitu, dia biru-biru lalu biru-biru. Nah di Mekah jadi biasa biru-biru sini di Mekah. Nah kemudian kombena ada ruku acara itmam, bila perlu mau dianam, tidak mau dengan isi mau ruku lerikat terakhir. Marangkan sebuah waktu Ali bin Abi Thalib salat subuh nih. Salat subuh dia juluna harap sebuah dengan toa. Lengkap turutnya si Ali bin Abi Thalib dia beli berjulu si hormati dengan toa. Parana dengan toa ini kita masuk sembahyang. Ternyata lolos dengan toa aslinya. Dia muslim bapak wayahnya.
dia Yahudi. Sementara Rasulullah ruku sampai 2 kali ukuran ngandang. Sini ruku di situ terakhir sumur. Dan mana selesai sembahyang, begituan salah satu sahabat Rasulullah paling lupa untuk berektidal gelap atau nanti sebab Rasulullah tidak tahu sebab masih. Saya dengan ngandang, mar ita si malaikat Jibril. Dia tahu sebab si Rasulullah. Nah iya, tidak Jibril datang. Sebabnya Rasulullah untuk menunggu Ali bin Abi Thalib kan tidak mau milu dari rukuk terakhir gara-gara memang ia terlambat. Ada yang seneleka lantaran menghormati dengan toa Yahudi. Dengan toa Yahudi. Iya, dia tahu si Rasulullah bahwa malaikat Jibril ngajak bongkor daman taik salawat daman tinggal dulu. Tidak. Dia kepada di saat itu bahwa Ali bin Abi Thalib itu anulah caranya apabila misal terjadi ini masih belum silahkan melakukan salat subuh di awal waktu. Salat dendek tunggu jamaah anti takbirat ihram. Maka tunggulah jamaah dengan cara sembahyang. Lalu tetap mana sebelum kita ruan jamaah apakah kuat dengan dengon-dengon yang penting. Karena apa maksudnya? Karena jamaah itu kan jauh-jauh ke Bali. Meminta nanti daripada mau milu salat berjamaah subuh. Walaupun mungkin di dekat terakhir memilu ruku. Maka di saat itu silahkan membaca surat sebelumnya. Lah kedua mana sebelum keduanya jamaah yang bajang-bajang doang, apalagi itu habis-habis doang misalnya. Untuk nunggu yang masih datang bareng di akhir-akhir. Kadang-kadang ini dengan bareng jamaah di tahun masih mengilang biru sini baca surat doanya. Mari wali rukun terakhir datang. Rukun kadang-kadang rukun terakhir. Jadi memang lamun membaca Quran kali dalam sholat, lamun di dalam sholat atau membaca Al-Quran sehuruf-huruf itu 10 nilainya. Lamun di luar sholat dalam keadaan berudu sekian huruf selain. Lamun dalam keadaan itu berudu sekian huruf 10. Nah ini berarti pada dalam membaca Al-Fatihah, Fatihahnya ini 156. Dalam kebiluan Malik Yawmiddin 156. Dalam kepondian Malik Yawmiddin sana Malik Yawmiddin maka jadi 155. 155 kali 75. Lagi pahala surat Al-Fatihah. Terus masuk yang terbaca surat belu, surat belu. Al-Baqarah ayat dain itu baca, ayat paling belu dalam Al-Quran dan ayat dain. Ya Allah tidak mahu pada yang berbeda ini ila jadi musafir faktuwa ila akhir ayat. Pegak belu, halaman 2 halaman, seayat. Nah pegak lelah makmu. Yang terbaca ya ayat. Nah, jadi lam kita berarti sangat luwih huruf isi bacaan. Jelas beda antara ayat fadilah dengan makdulah dalam segi huruf. Jadi ternyata pembuatannya huruf-huruf menjadi kalimat akan mempengaruhi fadilah dan makdulah. Padahal pada sini huruf beda hamzah. Misalnya Hamzah dari Tabbat Yada Abi Lahab timpal Hamzah pada Qul huwallahu ahad pada Hamzah. Lagu lamun Tabbat Yada Abi Lahab jadi suratnya makdulah. Sedangkan lamun dari Qul huwallahu ahad ayatnya fadilah. Apabila dulu kali baca surat Qul huwallahu ahad pada mana sekumpul Al-Quran. Lagu lamun membaca Tabat Yada Bila Habib telu kali baca tabat yada sampai tutup dewan sampai gendau menghatamkan Al-Quran. Ciri-ciri daripada ayat ataupun surat fadilah dan marbudallah, lamun si fadilah lebih banyak mengungkap nama Allah dan sifat-sifat Allah dan af'alullah. Sedangkan lamun mabdulah lebih banyak mengungkap makhluk. Tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal hab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad
Sikit pun dia nak menyebut lafzul jalalah. Seringkali dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun 2 kali itu disebut jalalah, lafzul jalalah, tetap dia mengandung fadilah. Jelas berarti kita baca di dalam sholat lebih baik pada dengan alasan misalnya belo baca surat berjamaah maka dende cukuplah sekonde-konde. Saya penting umbe jamaah salat berjamaah sempurna bare dalam sembahyang mesa-mesa. Namun Imam Ahmad bin Hanbal bilang jelu salat sunatna 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun namun Sayyidina Hasan 400 rakaat sebelum tidur. 400 rakaat wallahu a'lam membintana di sampai 400 rakaat. Padahal lamun kita coba bangun jam 2 lah. Kalau bangun jam 2 atau kalau adik coba sembahyang 20 rakaat dong, enggak hampir semua itu. Padahal dia dari surat ini. Ahmad bin Hanbal 300 rakaat sembahyang sunat bilang dulu. Padahal ia termasuk Ahmad bin Hanbal ini adalah termasuk ia adalah hujjah. Artinya penghafal segala macam isi sabda Rasulullah dan segala macam isi perbuatan Rasulullah dan segala macam isi takrir di Rasulullah SAW. Karena sunnah dia dan takrir dia. Inilah ya tentang masalah menyempurnakan sujud dan rukuk dan meringankan bacaan atau meringankan berdiri, artinya tidak boleh lalu membaca surah. Qala babu idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa wallahu